Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalia Zen, NPM 1901081024. Di sini saya akan menjelaskan materi DNA, gen dan kromosom. Yang pertama yaitu DNA. Jadi DNA itu terletak di dalam inti sel. DNA menjadi untaian yang cukup panjang agar tersusun di dalam inti sel yang kecil. Untaian DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Nah, selanjutnya dengan protein histon, lilitan DNA membentuk benang-benang kromatin. Saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan membentuk kromosom. Materi genetik sendiri terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. Selanjutnya yaitu gen. Gen adalah sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linier dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus, sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Misalnya, diperkirakan terdapat 26.000 hingga 40.000 gen pada tubuh manusia dengan 46 kromosom. Hal ini juga menyebabkan suatu individu dapat memiliki ribuan sifat. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu yang pertama sistron atau komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Yang kedua yaitu rekon atau komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang ketiga yaitu muton atau komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotid. Selanjutnya ada 2 hal yang menentukan tipe-tipe gen, yaitu sifat dan peranannya. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif. Nah, gen resesif ini dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Berdasarkan perannya, gen terbagi menjadi 2, yaitu gen struktural yang mengkode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan oleh regulator. Selanjutnya yaitu kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus seperti benang-benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Jadi di dalam sel yang diploid, kromosom ini tampak berpasang-pasangan. Nah, sepasang kromosom itu disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Sedangkan kromosom yang bukan pasangannya disebut juga dengan kromosom non-homolog. Setiap kromosom ini memiliki bagian-bagian seperti sentromer, lengan kromosom, matriks, kromonema, kromomer, telomer, dan satelit. Berdasarkan letak sentromernya, ada 4 tipe kromosom, yaitu yang pertama tipe metasentrik, yang kedua tipe submetasentrik, yang ketiga tipe akrosentrik, dan yang terakhir tipe telosentrik. Nah, selanjutnya pada manusia, jumlah kromosom pada sel diploid adalah 46 buah atau 23 pasang. Kromosom tersebut terdiri dari 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom, yaitu XX pada wanita dan XY pada pria. Pada sel haploid seperti sel telur atau sel sperma, kromosom berjumlah 23 pasang yang terdiri atas 22 buah autosom dan sebuah gonosom. Sel telur ini memiliki 22 buah autosom dan 1 X, sedangkan sperma memiliki 22 buah autosom dan 1 X atau 1 Y. Fungsi kromosom ini diantaranya yaitu sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke
keturunannya sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu. Dan berperan penting juga dalam proses pembelahan sel. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.